Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini yang merupakan season 2 dari video reaction beberapa para apologet Kristen tentang pernyataan Daniel Mananta mengenai Yesaya 44 ayat 13-20 tentang patung. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Gereja Katolik. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke. Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Baru lu bisa komentar di bawah. Nah, Anda bisa dengar sendiri ocehan dari Daniel Mananta mengatakan bahwa patung-patung itu berisi unclean spirit, ya. Artinya roh yang tidak baik, dan itu pasti bukan roh Tuhan. Mengindikasikan bahwa patung-patung itu berfungsi sebagai berhala di dalam tubuh gereja Katolik Roma. Nah, saudara-saudara, saya sendiri tidak ada di dalam tradisi gereja Katolik Roma, saya seorang Protestan. Tapi poin saya itu begini, di zaman kemudahan akses informasi, kecanggihan akses internet sekarang adalah sesuatu yang luar biasa kalau orang itu ignoran, orang itu buta informasi, dan orang itu mengatakan hal-hal bodoh tanpa mengecek akurasinya terlebih dahulu. Pertanyaan saya untuk Daniel adalah, kapan dan berapa banyak dia mengambil waktu yang signifikan, setidaknya mengajukan pertanyaan tentang apa signifikansi, kenapa ada patung-patung itu di dalam gereja Katolik Roma. Apakah patung-patung itu difungsikan sebagai berhala, diperlakukan sebagai Tuhan dan Allah di dalam tubuh gereja Katolik Roma? Atau kalau dia ingin mencari informasi yang jauh lebih akurat, berapa banyak literatur yang qualified, yang berbobot, yang dia pernah baca, ditulis oleh orang-orang yang berkompeten dari pihak gereja Katolik Roma, menjelaskan tentang signifikansi, fungsi, dan nilai dari patung-patung itu. Karena begini, kita tidak boleh menciptakan tuduhan dengan asumsi yang tidak bisa di-backup dengan data yang bertanggung jawab. Apa yang dinyatakan oleh Daniel tentang patung-patung itu, sebenarnya dia hanya membeo apa kata Abdul Somad. Dan apa yang dikatakan oleh Abdul Somad itu sekadar membacot. Tidak ada referensinya, tidak ada dasarnya. Dan itu sebenarnya merupakan kebiasaan kadruns. Setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan para apologet Kristen ini terhadap pernyataan Daniel Mananta bahwa dalam patung yang dibuat kemudian disembah itu ada unclean spirit alias roh jahat, dengan membawa Yesaya 44 ayat 13-20, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sebelumnya, bagi yang fobia terhadap Ustadz Abdul Somad terkait penjelasan beliau mengenai bahwa di salib ada jin kafir, ini sudah pernah saya bahas jauh-jauh hari dalam konten saya ya, yang berjudul Dia Yang Menista, Kroninya Yang Menggila. Jadi silahkan dilihat ya. Nah, sekarang mari kita fokus pada pernyataan Daniel Mananta. Saya kutip dulu ayatnya, Yesaya 44 ayat 13-20 yang berbunyi, tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah.
Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan, atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti, tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api." Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sesembahannya. Ia sujud kepadanya. Ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, "Tolonglah aku, sebab Engkaulah Allahku." Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, "Setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering?" Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, "Bukankah dusta yang menjadi peganganku?" Nah, sekarang begini, fokus kepada inti pernyataan Daniel, yaitu membuat patung dan menyembahnya. Disitulah ada unclean spirit atau roh jahat. Jadi, konteks pada Yesaya 44 ayat 13-20 adalah membuat patung dan menjadikannya sesembahan. Sebenarnya larangan membuat patung dan menyembahnya alias menjadikannya berhala ini sangat banyak dalam Alkitab. Di antaranya terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 14, Keluaran 20 ayat 4, Imamat 26 ayat 1a, Ulangan 27 ayat 15, dan juga terdapat dalam Roma 6 ayat 23. Nah, kalau kita lihat penjelasan dari Om Deki, dia sama sekali tidak menjawab apapun untuk membela bahwa Kristen memang tidak menyembah patung. Dia hanya tetap menyalahkan Daniel dan tidak bijak melihat referensi Daniel lewat Yesaya 44 tersebut, alias ocehan retorika omong kosong yang bermuara tetap menyalahkan UAS. Jadi tidak penting untuk menanggapi ocehan tersebut ya. Ya, dari kelima statement ini, saya tidak mengatakan statementnya keliru. Tidak. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta. Karena kelima-lima poin itu semuanya adalah ajaran Kristen. Oke ya? Itu adalah ajaran Kristen. Baik poin ketiga dan poin kelima, ataupun poin keempat, 1 dan 2. Kok kebalik-balik? Iya, oke. Yang poin ketiga jelas, anugerah itu adalah konsep dari ajaran Kristen. Benar ya? Orang diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena anugerah semata dari Tuhan. Kasih karunia semata dari Tuhan. Dan ini tidak bisa diganggu-gugat, karena inilah ajaran yang sangat-sangat berbeda dengan ajaran-ajaran agama yang lainnya. Nah, kalau kita melihat di poin yang keempat, jelas itu juga Kristen tidak percaya sama sekali namanya dukun-dukun, roh jahat, dan lain-lain. Yang kelima, yang jelas Kristen juga tidak menyembah patung. Benar ya? Nah, dari 5 hal ini, tentunya semuanya Kristen itu melakukan seperti apa yang dibilang oleh Daniel. Oke ya, jadi saya setuju. Secara prinsip, kelima-limanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Daniel. Tetapi ada keberatan yang akan saya sampaikan. Sebenarnya sebaiknya kita bahas dari poin ketiga, tapi saya mau membaliknya. Kita bahas dari poin kelima. Yang mana Daniel Mananta mengatakan bahwa patung itu tidak boleh disembah. Dan dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Somad. Nah, ini letak masalahnya, yaitu yang pertama, Daniel sepertinya berpikir bahwa orang Kristen itu menyembah patung. Oke ya? Karena dia mengatakan bagaimana patung itu tidak boleh disembah. Semua orang Kristen coba lihat dalam kitab Perjanjian Lama bagian ini dan ini. Kemudian kalian baru boleh komentar bahwa di situ dikatakan bahwa tidak boleh menyembah patung. Oke, dia mengatakan sampai di situ. Saya mengatakan bahwa benar apa yang disampaikan Daniel Mananta. Kenapa? Karena dalam Kristen pun tidak boleh yang namanya menyembah patung. Dan semua orang Kristen itu tahu hal itu. Tidak boleh menyembah yang namanya patung. Itu jelas ditulis tidak hanya Perjanjian Lama, dalam kitab Roma pun dikatakan bagaimana tidak boleh menyembah patung. Itu udah jelas.
Tetapi kekeliruannya adalah dia mengaminkan apa yang dikatakan Abdul Somad dan dia berpikir bahwa orang Kristen itu menyembah patung. Nah, ini persoalan yang dimiliki oleh Daniel gitu. Anda Kristen lama, seharusnya Anda tahu bahwa orang Kristen tidak menyembah patung. Lalu kenapa ada di gereja itu patung-patung? Pertanyaan gitu. Loh, di gereja kenapa ada patung? Oke, sekarang saya tanya. Kenapa di rumah Anda ada foto Anda dan istri Anda? Kenapa? Pasti untuk mengingat, oh iya saya sudah menikah sama istri saya sekian tahun. Dan kemudian inilah untuk mengingat ketika saya sudah pernah menikah, itu foto saya. Oke. Sekarang pertanyaan, kenapa ada lukisan Tuhan Yesus sedang perjamuan dengan para muridnya? Pasti Anda akan menjawab, ya untuk mengingatkan bagaimana yang namanya Yesus pernah ikut perjamuan bersama dengan para muridnya. Melalui lukisan itu kita ingat. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa ada patung Yesus disalibkan? Apakah itu untuk disembah? Ya jelas enggak. Untuk mengingatkan, oh ya ingat bahwa dulu Yesus pernah disalibkan di atas kayu salib, menderita, menebus dosa kita. Nah itu sebenarnya, hanya kebetulan itu bentuknya patung. Apa bedanya patung, lukisan, foto? Semuanya sama aja. Itu hanya lambang atau sesuatu untuk mengingat kita tentang momen itu. Itulah kenapa. Selanjutnya dalam video Louis Prasetyo, dia membenarkan bahwa memang larangan membuat patung dan menyembahnya itu dilarang dalam ajaran kekristenan. Tapi Kristen tidak menyembah patung. Mereka membuat patung untuk menghargai atau menghormati atau mengingat peristiwa yang dialami oleh Yesus. Oke lah, Kristen tidak menyembah patung. Tapi coba ketika saya balik sudut pandang Anda untuk membuktikan, apakah benar Kristen tidak menyembah patung? Ketika seseorang perupa atau seniman membuat patung dengan menggambarkan sesuai imajinasinya. Contoh, ketika dia melihat seorang wanita cantik, montok, atau melihat keindahan alam. Lalu dia membuat patung atau melukisnya sesuai dengan imajinasinya. Membayangkan wanita yang cantik dan montok tersebut, atau membayangkan keindahan alam tersebut, maka ini sangat wajar, karena itu menunjukkan sebuah keindahan. Nah, berbeda dengan seorang perupa atau seniman yang membuat patung untuk menggambarkan sesembahannya atau Tuhannya dengan imajinasinya sendiri. Nah, ini yang unik dan bin ajaib. Sekarang saya tanya dulu, apakah wajah, bentuk, ciri-ciri fisik Yesus sama persis dengan yang dilukiskan atau yang dibuat patung tersebut? Saya yakin umat Kristen, mau itu Katolik atau Protestan, tidak akan ada yang tahu wajah dan ciri fisik dari Yesus kecuali hanya mengikuti imajinasi mereka. Makanya jangan heran kalau wajah Yesus itu dilukiskan atau dibuat patung. Wajahnya tidak ada yang sama persis. Antara lukisan Yesus yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Antara patung Yesus yang satu dengan yang lain berbeda-beda pula. Karena kembali lagi, semua itu hanya berdasarkan imajinasi mereka saja. Nah, inilah yang dimaksud bahwa dalam lukisan atau patung yang dibuat menyerupai sesembahannya ada unclean spirit atau roh jahat. Karena mereka membuat itu berdasarkan nafsu dari imajinasi si pembuat untuk menggambarkan sesembahannya. Kemudian patung hasil imajinasi tersebut dijadikan media untuk menghormati atau mengingat sosok sesembahannya. Padahal itu bukan wujud atau rupa dari sesembahan mereka. Makanya saya pernah mengatakan beberapa kali bahwa Tuhan itu ada dua, Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang diciptakan. Dan patung yang serupa dengan sesembahan mereka hasil dari imajinasi mereka. Inilah yang dimaksud dengan Tuhan yang diciptakan, alias Tuhan buatan mereka sendiri. Jadi jangan heran ketika di Afrika mereka menggambarkan atau membuat patung Yesus dengan kulit hitam. Patung atau lukisan Yesus di Cina juga agak sipit matanya dan terlihat aneh. Ini bukan penghinaan, karena itu sah-sah saja. Karena mereka membuat sesembahannya menurut nafsu imajinasi mereka. Kan lucu jadinya. Begitu pula dengan salib. Kristen Protestan tidak menggunakan patung Yesus, tapi hanya menggunakan salib. Nah, sekarang saya tanya lagi. Ketika Anda melihat salib, apa yang ada di pikiran Anda? Tentu yang Anda pikirkan adalah ada Yesus di salib itu yang mengingatkan Anda tentang peristiwa penyaliban Yesus. Saya yakinkan Anda pasti terbayang atau mengingat hal tersebut. Menurut keyakinan Kristen, siapa yang disalib? Yesus. Siapa Yesus? Tuhan. Tuhan itu sesembahan atau bukan? Sesembahan lah.
Nah, jika diberikan pertanyaan kritis, benar tidak wajah atau sosok Yesus yang Anda ingat dan bayangkan itu seperti wajah atau sosok Yesus yang sebenarnya? Pasti jawabannya tidak tahu. Terus wajah atau sosok siapa yang kamu ingat itu? Sesembahanmu itu sebenarnya wujudnya atau wajahnya bagaimana? Inilah yang dimaksud dengan di patung ada unclean spirit. Karena Tuhan yang Anda sembah hanya hasil imajinasi bayangan Anda masing-masing, alias Tuhan yang Anda ciptakan. Sadar atau tidak, tapi itulah fakta yang sebenarnya. Membuat patung saja yang menyerupai sesembahan itu dilarang. Apalagi kalian memang sudah tidak mengetahui wajah atau sosok sesembahan kalian, alias menerka-nerka saja mengikuti imajinasi nafsu Anda. Itulah bedanya dengan perupa atau seniman yang melukis orang atau keindahan alam dan lain-lain. Karena mereka berimajinasi untuk menunjukkan keindahan tersebut, bukan membuat patung dengan berimajinasi untuk menunjukkan sesembahannya. Contoh sederhana saja, ada 5 orang saksi mata langsung yang melihat peristiwa pencurian di bank. Kemudian 5 orang ini disuruh menggambarkan ciri-ciri fisik atau wajah dari pelaku. Apakah kira-kira kelima orang saksi mata langsung ini gambarnya akan sama persis? Saya pastikan tidak akan ada yang sama persis, padahal mereka melihat langsung loh orangnya. Jadi bedakan antara yang membuat patung yang menggambarkan atau menyerupai sesembahannya dengan yang membuat patung untuk sebuah karya seni, karena seniman ini tidak menyembah karya seninya dan juga tidak menggambarkan sesembahannya. Pada dasarnya Hindu, Buddha, dan lain-lain, ketika mereka ditanya apakah mereka menyembah patung, pasti mereka akan menjawab tidak. Kenapa? Karena mereka membuat patung tersebut sebagai perwujudan atau untuk menggambarkan sesembahan mereka. Mereka membuat patung menyerupai Tuhan mereka. Padahal jika kita mau telaah dan kritis, patung yang menggambarkan atau menyerupai sesembahan mereka itu adalah hasil imajinasi pikiran mereka. Apakah Buddha wujud aslinya seperti itu? Begitupun dengan Hindu. Sebuah pohon keramat yang disembah dan dijadikan berhala, tentu dalam hal ini bukan pohonnya yang keramat dan disembah, tapi penghuni imajiner dari pohon tersebut yang membuat pohon itu menjadi angker atau keramat. Anda tidak bisa menafikan bahwa ketika melihat salib atau lukisan Yesus, tentu ingatan Anda akan menggiring Anda untuk mengingat sesembahan Anda sesuai bayangan atau imajinasi Anda bahwa sosok Yesus seperti bule, kulit hitam, mata sipit, jenggot ada yang panjang dan tidak terlalu panjang, dan lain sebagainya. Paham nggak Om Deki, Louis? Kalau nggak paham berarti silahkan diteruskan sendiri kelanjutannya. Oke, lanjut lagi ya. Mau menyembah apapun, silakan. Itu bukan urusan kita atau hak kita melarang-larang iman kepercayaan Anda. Yang ingin saya tegaskan, pertama saya lihat Anda itu artis, bukan teolog, bukan pendeta. Tolong berada pada bidang Anda. Anda membaca ayat, tapi tidak melihat konteks. Pepatah bahasa Inggris mengatakan, text without context is pretext. Teks kalau nggak tahu konteks, itu hanya cari-cari alasan, hanya berdalih saja. Dan ini yang saya lihat di dalam postingan Anda kemarin. Seperti itu, Anda membaca teks tanpa lihat konteks. Kalau pelajari konteksnya, itu teguran Tuhan terhadap penyembahan berhala, bahwa orang-orang bangsa-bangsa kafir di sekeliling Israel menganggap patung-patung berhala itu adalah Tuhannya. Itu adalah dewa-dewa pelindung mereka. Nah, dari ayat yang Anda bacakan, Anda senggolkan ke orang Kristen untuk seakan-akan, hei orang Kristen, tolong dong jangan sembah patung, ini kan dilarang oleh Alkitab. Itu maknanya yang saya lihat dari postingan Anda. Bagi saya, itu kekeliruan yang fatal. Saya ingin tunjukkan data-data dalam Alkitab dan saya ingin bertukar pikiran. Kalau bisa, Daniel Mananta, kumpulkan saya, berdialog langsung dengan Abdul Somad, Anda sebagai moderator, untuk kita diskusi mengenai ini. Tolong kamu pikirkan tawaran saya. Sambil Anda memikirkan tawaran saya akan bukakan data-data di dalam Alkitab yang diimani orang Yahudi dan Kristen. Apakah Musa, Harun, dan para imam-imam di Bait Allah menyembah patung? Ini pertanyaan saya. Karena di dalam kemah tabernakel maupun bait suci yang dibangun oleh Soleman, di ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian yang ada patungnya di atasnya itu. Dan semua imam sejak zaman Musa, Harun, sampai imam-imam di zamannya Tuhan Yesus, mereka harus masuk, duduk, sujud, dan berdoa di hadapan patung. Ini yang ingin saya tanyakan, apakah dengan ini Anda menuduh Musa, Harun, dan semua nabi-nabi para imam
yang tercatat di dalam Alkitab menyembah patung, kalau kamu pikirkan, sebelum imam itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus, orang-orang Israel yang ingin melakukan pengakuan dosa, dia berdoa setelah hewan korban untuk penebusan dosanya disembelih dan dibakar di mezbah di luar ruang Maha Kudus. Mereka berdoa di sana. Baik yang berdosa maupun imam berdoa di depan mezbah. Apakah semua orang Israel, orang-orang Yahudi menyembah mezbah, menyembah patung? Pertanyaan pertama yang saya ajukan untuk Anda pikirkan, apakah Musa menyembah semak? Karena di dalam Alkitab Musa tercatat bercakap-cakap dengan semak. Coba Daniel Mananta buka Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 5, 6, 7 Anda baca. Ini suatu kisah yang terkenal, ada di dalam Alkitab, juga ada di dalam surah Al-Qasas, surah Taha, surah An-Naml. Musa ketemu Tuhan dalam wujud jelmaan pohon yang terbakar, kata Quran. Kalau menurut narasi Alkitab, dalam wujud semak duri yang terbakar. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia, Musa, melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Musa berkata, dia heran, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika Tuhan melihat bahwa Musa menyimpang mendekati untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan Musa menjawab semak duri itu yang terbakar, ya Allah. Lalu ia berfirman, di dalam wujud semak yang terbakar, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat yang mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berkata, ia berfirman. Siapa yang berfirman? Semak berduri yang terbakar menyala-nyala ini menyatakan dirinya, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Perhatikan, konteks Allah ini, dia takut memandang semak duri yang terbakar. Pertanyaan, apakah Musa adalah nabi penyembah semak? Karena dia jelas-jelas bercakap-cakap dengan semak yang terbakar. Ketika melihat kurang lebihnya video penjelasan dari Om Gracia, saya sempat ingin tertawa. Kenapa? Anda mengkritik Daniel karena dia bukan seorang teolog dan kapasitasnya belum mumpuni untuk memahami sebuah konteks ayat dalam Alkitab, dan menantang Ustadz Abdul Somad untuk berdialog dengan dimoderatori oleh Daniel sendiri. Saya yang mendengar hal itu sudah kehabisan kata-kata untuk memuji Om Gracia ini. Ini Gracia memang ngebet sekali pansos. Uas dan Daniel sama-sama bukan pendebat. Mereka bukan fokus pada kristologi. Mereka adalah public figure yang ahli di bidangnya masing-masing. Jadi tahu dirilah Om. Anda public figure bukan, artis bukan, pejabat juga bukan, pendeta top juga bukan. Seharusnya Anda sadar diri, masih banyak saudara muslim yang membidangi ilmu kristologi. Anda bahasa asli kitabnya sendiri nggak bisa. Artis bukan, pejabat bukan, Anda ajukan saja dengan tema yang sama kepada kristolog-kristolog muslim yang terbiasa dengan debat, biar Uas dan Daniel jadi penonton. Bahkan omong kosong Deki, Didit Yulit, DKK menantang Ustadz Menehem Ali. Sampai saat ini belum ada perkembangan setelah diladeni secara offline. Jangan asal ngegas, sampai pikiran gak jalan Om. Nah, untuk masalah apakah Harun, Musa, serta imam-imam menyembah patung yang berada di atas tabut atau tabernakel, ada 2 patung kerubin. Saya kutip dulu ayatnya karena Om Gracia tidak menyertakan ayatnya ya. Keluaran 25 ayat 10-22 yang berbunyi, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, lalu 1/2 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya, dan yang 1, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu.
Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada penutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, sekarang begini, saya mau tanya dulu sama Om Gracia ya. Apakah tabut perjanjian dengan 2 patung kerubin di atasnya yang dibuat ini atas perintah Tuhan atau inisiatif Musa sendiri? Apakah tabut yang dibuat itu menurut bayangan imajinasi Nabi Musa sendiri? Ya jelas tabut perjanjian itu dibuat atas perintah Tuhan, bukan bikinan sendiri, atas inisiatif sendiri, kemudian berimajinasi agar patung itu menyerupai atau menggambarkan sesembahan mereka. Bisa lihat bedanya nggak Om? Jadi jangan digeser makna konteks ayat-ayat tersebut. Lagian saya tidak menemukan bahwa Musa Harun sujud menyembah pada 2 patung kerub yang di atas tabut tersebut. Kalau Om Gracia punya ayatnya, Musa Harun sujud menyembah pada 2 patung kerubin itu. Coba tampilkan Om. Gitu katanya Ahmad Daniel harus memahami teks dan konteks. Malah dia sendiri menggeser makna konteks ayat. Jadi intinya, tolong bedakan antara perintah Tuhan dengan membuat patung dengan imajinasi liar untuk menggambarkan atau menyerupai sesembahan. Beda dengan kisah umat Nabi Musa ketika ditinggal oleh Musa selama 40 hari ke Gunung Sinai. Khawatir Musa tidak akan kembali, maka mereka membuat Allah bagi mereka berupa anak lembu emas. Oh iya, mungkin ayat ini yang dimaksud Om Gracia, walaupun dalam ayat itu bukan Musa dan Harun yang sujud, tapi Yosua. Nah, ini ada di Yosua 7 ayat 6 yang berbunyi, Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Itu ya Om ya ayatnya. Sekarang begini, lagi-lagi kita berbicara sudut pandang dalam konteks ayat ini. Apakah Yosua menganggap tabut Tuhan tersebut adalah Tuhan? Apakah bentuk atau wujud Tuhannya Yosua itu seperti tabut persegi gitu? Tabut perjanjian Tuhan itu benda suci karena di dalamnya ada hukum atau perintah Tuhan. Yosua pun mengetahui itu. Makanya di ayat Yosua 7 ayat 10 berbunyi, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Sama seperti halnya saya sholat, di atas sajadah saya menyimpan Al-Quran. Apakah berarti saya menganggap Al-Quran yang ada di depan saya itu bentuk atau wujud dari Allah? Kan enggak. Itu hanya benda suci yang berisi wahyu Allah, sama dengan tabut Tuhan yang isinya adalah batu yang berisi perintah, perkataan, firman, atau wahyu Tuhan. Lanjut, sama halnya minimnya ilmu Om Gracia dalam memahami dan menjelaskan apakah Musa menyembah semak. Ini kan analogi yang konyol. Berarti Tuhannya Musa itu bentuk atau wujudnya semak gitu ya? Perlu saya ingatkan sekali lagi, orang yang membuat patung atau melukis sesuatu untuk menggambarkan atau menyerupai sesembahannya dengan imajinasi liarnya, inilah juga yang termasuk penyembah pagan atau berhala. Apalagi membuat patung dengan imajinasi liar, kemudian patung itu disembah. Ini sudah otomatis pagan. Coba kita cek. Ini dari segi Katolik. Katolik membuat patung Yesus. Apakah patung Yesus itu adalah sosok atau wujud asli dari Yesus atau hasil karya imajinasi liar dari si pembuat patung saja? Kalau Yesus itu ciri-ciri fisiknya seperti bule, kulit hitam, atau mata sipit? Jika ditanya, sosok siapa patung itu? Yesus. Siapa Yesus? Tuhan. Anda sembah Yesus enggak? Ya. Dan berikutnya Protestan. Protestan salib tanpa patung Yesus. Untuk apa salib itu?
untuk mengingatkan peristiwa penyaliban atau pengorbanan Yesus. Siapa Yesus? Tuhan. Lagi dan lagi, benarkah wujud atau sosok Yesus yang asli seperti itu? Atau patung dan ingatan Anda terhadap sosok yang disalib itu hanya bayangan imajinasi liar Anda masing-masing? Coba jawab itu. Berikutnya dari sisi Islam, jadi kita compare ya. Islam ada Ka'bah. Apakah umat Islam membuat Ka'bah? Tidak. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sosok atau wujudnya seperti kotak hitam Ka'bah itu? Tidak. Dari compare di atas, sangat terlihat jelas dan kontras siapakah pagan dan bukan. Jadi cukup camkan kalimat ini. Tuhan itu maha sempurna. Bagaimana mungkin menggambarkan dan menuangkan kesempurnaan itu dalam lukisan, patung, dan lain sebagainya? Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, apa persamaan tukang jahit sama kafir bodoh? Ayo. Ya mereka sama-sama banyak bahan. Bedanya, tukang jahit banyak bahan jahitan, dan satunya banyak bahan fitnahan. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.